upacara. Hormat! Gerak! Perhatian, siap. Perhatian, siap. Seterusnya, siap, gerak. Bersalam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Jadi selanjutnya itu kita akan masuk pada replikasi virus. Nah, di mana replikasi virus itu atau perkembangan virus itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya vektoristik dan ada namanya genetik. Nah, di mana virus jauh di sini deh. Intinya dia itu memperbanyak sel inang di dalam virus, dia melepas sel inang. Kalau isogenik kebalikannya, dia memproduksi yang namanya sel inang, tetapi dia tidak melepas, melainkan dia mempunyai waktu yang lama untuk memproduksi sel inangnya, tapi tidak terpecah. Oke? Jadi di siklus namanya juga siklus D, berarti ada tahapannya. Nah, bisa dilihat kurang lebih seperti tahapannya. Nah, kalau siklus teoritik ini mulai dari yang namanya absorpsi. Ini mulai menempelnya sel inang di dalam organisme. Kemudian masuk pada tahap penetrasi. Di tahap penetrasi ini dia menginfeksi komponen atau memproduksi gen penerusnya, pewarisan gen genetik. Kemudian dari penetrasi dia akan sintetis. Di sini ditarik dari komponen-komponen yang termasuk dalam virus. Dari sintetis ini, dari sintetis masuk ke perakitan. Di sini terbentuk partikel-partikel virus yang akan nantinya dilepas. Sebelum itu dia masuk dulu di tahap lisis. Nah, di tahap lisis inilah yang terakhir dia akan melepas sel inangnya dan menjadi sel virus yang baru. Ketika dia sudah lepas, dia akan membentuk virus yang baru. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau daur klinik yang berbeda juga dengan daur isogenik, karena di daur isogenik ini memang dia tidak sampai melepas virus sel inangnya. Kalau ini dia terpecah dan membentuk sel baru. Jadi siapa yang coba di daur isogenik ini, siapa yang mau baca? Saya di buku tadi. Oke, silakan. Siklus litik. Siklus litik merupakan reproduksi virus dengan cara memperbanyak diri dan mengaktifkan tubuh inang. Awalnya virus akan menempel ke tubuh inang atau absorpsi melanjutkan penetrasi ke inang. Penetrasi merupakan proses injeksi asam nukleat ke dalam sel inang untuk merubah membrana plasma sel inang menggunakan enzim, misalnya deposit pada bakteriofage. Virus
Sesudah berhasil masuk ke tubuh inang akan memperbanyak diri atau replikasi menggunakan asam nukleat dalam tubuhnya. Selanjutnya memasuki tahap perakitan dan mana virus akan membentuk tubuhnya. Vaksin masuk tahap sintesis akan diisi asam nukleat dan awal replikasi sehingga terbentuk virus tertutup. Kemudian terjadi pelepasan partikel virus yang telah matang hingga mencapai salinan analisis. B. Siklus glukogenik. Siklus glukogenik dapat terjadi jika imunitas salinan lebih baik daripada dari infeksi virus. Jadi salinan tidak segera pecah dan dapat berproduksi normal. Pertama, terjadi absorpsi dan penetrasi virus menemukan pada permukaan salinan menggunakan reseptor protein spesifik dan menghancurkan membran sel menggunakan enzim lisosim. Kemudian virus menjadikan materi genetik ke dalam salinan. Kedua, tahap penggabungan DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan keduanya bergabung. Kemudian DNA virus yang memisah di antara DNA bakteri akan terputus sehingga terbentuk protein. Ketiga, tahap penggabungan dan multiplikasi DNA gabungan membuat DNA virus tidak dapat bergerak atau melemah. Ketika DNA bakteri bereplikasi, maka profag pun akan bereplikasi ketika sel bakteri bergerak. Keempat, tahap sintesis. Saat kondisi tertentu profag menjadi aktif, kemudian memisahkan gen dengan DNA bakteri dan merusak DNA-nya. DNA virus akan mengambil ahli agar dapat melakukan replikasi. Kelima, tahap perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus tertutup. Oke deh, selanjutnya itu kita masuk pada struktur penyusunan virus. Tadi yang dilihat di sini. Dan satu gambarnya. Jadi di dalam struktur penyusunan virus deh, ada seperti kau bentuknya ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Dan kepalanya itu berisikan asam nukleat. Di sini nih. Yang dibahaskan tadi terjadi penerus gen atau pewarisan gen dari kepalanya. Kalau lehernya yang jelas posisinya ini. Kalau tidak ada lehernya berarti korban. Kalau misalkan jadi gen terakhir itu ini beberapa bagiannya ada kepala, ada leher, ada ekor. Nah ekor ini fungsinya apa? Untuk menginfeksi sel yang di dalam yang berkembang biak di sini. Jadi menginfeksi sel yang di dalamnya dalam virus. Nah itu kayak berbentuk begini virus sebenarnya. Tapi kalau dalam struktur itu, kalau dideteksi dengan menggunakan mikroskop, kita kan influenza, virus influenza. Virus influenza ada yang pernah di sini terkena virus influenza? Berarti kekebalan tubuhnya itu kalau itu influenza itu apa? Biasa gejalanya apa sih? Iusan. Apa yang terjadi kalau kayak flu pasti sesak nafas? Terus demam yang ya. Kemudian virus polio. Bukan bentuknya virus polio. Dia berbentuk bulat. Jadi itu virus itu juga deh. Bermacam-macam bentuknya. Ada yang bulat, ada yang berbentuk kristal. Bukan bukunya. Bentuk virus. Coba ada yang bisa bacakan. Halaman Bu. Cari deh strukturnya virus. Yang ini kepala. Halaman berapa? Karena situ ada bentuk-bentuknya juga. Silakan. Darmi, silakan. Iya. Iya, kasih tahu soalnya lah. Tapi di Korea. Nomor 1. Iya. Kepala. Iya dulu. Oh. Betul semua toh?
semua dibuka-buka. Nah, ini kan tentang virus. Pasti sering didengar tuh. Apa itu virus? Apa itu virus? Baru-baru apa itu ya? Virus corona. Virus corona. Kalau di sini Kak, sungguh di sini. Langsung di sini. Jadi, menurut sepengetahuan tadi apa itu virus? Apa dengan bagaimana virus? Apakah menyebar atau tidak menyebar? Seperti apa itu yang virus menyebar? Corona. Kalau Flu juga. jadi kesimpulannya virus itu apa? Bakteri yang menyebar. Organisme yang dapat menginfeksi manusia, Kak. Dengan cara penyebarannya itu bagaimana? Tuhan dari tubuh. Misalkan sistem imun kalian tidak bisa dinyatakan itu virus dalam tidak kebalik kan ceritanya seperti masalahnya virus. Kalau kekebalan tubuh itu sebenarnya itu ya. Siapa yang bisa mengemukakan itu virus? Jangan takut deh. Ini sama-sama belajar juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terhormat Ibu Guru, saudara teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas biologi yaitu siklus daur urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurinsani akan mempresentasikan materi tentang virus. Virus ditemukan pertama pada tahun 1883 oleh ilmuwan Jerman. Virus adalah sesuatu yang lebih kecil dan sederhana daripada bakteri. Ada 5 fakta tentang virus. Yang pertama, virus tidak suka tinggal di benda mati, dan virus akan melalui perantara untuk tinggal di makhluk hidup. Yang kedua, virus hanya tinggal di bagian tubuh tertentu, misalnya hidung ataupun di mulut. Yang ketiga, virus sering mengganggu kesehatan yang ditumpangi. Yang keempat, virus punya masa inkubasi mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Yang kelima, virus dapat dilawan dengan antibodi dengan olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, dan menjaga kebersihan tubuh. Kemudian ada manfaat dari mengenal virus. Yang pertama, melakukan pencegahan ketika mengetahui diri terkena virus. Yang kedua, melakukan imunisasi. Yang ketiga, mendapatkan manfaatnya terutama untuk ilmuwan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jadi itu materi tentang tadi ya, Dek. Jadi
Halo Kak, Halo Kak. bagaimana perasaannya Kak selama mengikuti PLP di sekolah? Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa PLP di sekolah ini. Selain itu saya juga sangat bahagia dan senang bisa dipanggil pertama kalinya dipanggil ibu oleh mereka. Itu aja Kak? Ya intinya PLP itu seru sekali. Oke, makasih Kak. Ya. Bangun dan bukalah mata.